Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irfan Tarmizi selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian hadis. Pengertian hadis dapat dikaji dari dua segi, yaitu kebahasaan dan istilah. Dari segi kebahasaan, hadis diartikan segala sesuatu yang baru. Hadis juga diartikan sebagai khobar, berita atau kabar. Dari segi istilah terdapat perbedaan pengertian definisi tentang hadis dari ahli hadis dan ahli usul. Perbedaan tersebut menurut urgensitas sudut pandang masing-masing ahli. Menurut ahli hadis, mendefinisikan hadis itu sebagai segala sumber yang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ataupun berbagai aspek kehidupannya, baik yang terjadi sebelum pertapaannya di Gua Hiro ataupun sesudahnya. Secara lebih ringkas, kalangan ahli hadis mendefinisikan hadis sebagai sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifatnya. Menurut ahli usul, hadis didefinisikan sebagai segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara. Persamaan keduanya terletak pada keberadaan Nabi SAW sebagai tempat iktimat atau sandaran dengan tanpa menyebut sahabat atau tabi'in dalam mendefinisikan hadis tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian sunnah. Menurut bahasa, sunnah berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek, atau dikatakan pula dengan jalan baik yang terpuji maupun tercela. Bisa juga diartikan dengan jalan yang lurus. Bila kata sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara, maka yang dimaksudkan dengan kata sunnah di sini segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Definisi sunnah antara ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih terdapat perbedaan. Definisi sunnah dalam ilmu hadis didasarkan atas kedudukan Nabi SAW sebagai uswah atau qudwah hasanah yang paling sempurna. Segala yang datang dari Nabi diterima utuh sebagaimana adanya tanpa membedakan keberadaannya terkait dengan penetapan hukum syara, tuntutan hidup, beragama, ataupun dalam masalah berperilaku dan berkepribadian. Oleh sebab itu, masalah-masalah perilaku seperti cara berpakaian, mencukur kumis dan janggut, dan kebiasaan-kebiasaan Nabi SAW sehari-hari dimasukkan dalam kategori sunnah. Sunnah menurut ahli usul didefinisikan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Quran berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang layak dijadikan dalil atau hukum syariat. Sunnah menurut ahli hadis didefinisikan senantiasa dikaitkan dengan urgensi penetapan hukum. Sunnah menurut ahli fikih didefinisikan sebagai pembahasan fikih yang merupakan salah satu hukum 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Definisi lain menyebutkan bahwa sunnah ialah sesuatu yang apabila dikerjakan lebih baik daripada ditinggalkan. Kelebihan ini tidak berarti larangan atau ancaman karena meninggalkannya seperti sunnah-sunnah dalam sholat dan wudhu. Jelas bahwa yang mengerjakan akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak disiksa. Sunnah merupakan implementasi dari upaya memahami hadis, maka hal itu merupakan bagian dari ijtihad. Selanjutnya yaitu pengertian khobar. Khobar menurut kalangan ahli hadis disamakan dengan hadis. Istilah hadis dan khobar dapat digunakan untuk pengertian yang lebih luas, yakni segala sesuatu yang disandarkan baik kepada Nabi SAW, yaitu hadis marfu, sahabat, hadis mauquf, maupun kepada tabi'in, yaitu hadis maqtu'. Dengan demikian, khobar dijelaskan sebagai segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in. Namun demikian ada sebagian ahli hadis yang memilahkan hadis dan khobar dalam cakupan pengertian yang berbeda. Khobar didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada selain Nabi SAW, sementara hadis didefinisikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW semata. Karena itu, orang yang menekuni sunnah Nabi disebut dengan istilah muhaddis, dan orang yang menekuni aspek sejarah dan lainnya disebut akhbariyun. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis lebih umum daripada khobar. Pada keduanya berlaku kaidah umum man wa khususon mutlak, yaitu bahwa tiap-tiap hadis dapat dikatakan mukhobar dari, tetapi tidak setiap khobar dapat dia katakan sebagai hadis. Dari segi subjek yang menjadi sandaran, khobar lebih bersifat umum karena tidak mesti datang dari Rasulullah SAW, tetapi bisa datang dari Rasulullah, sahabat, maupun tabi'in.
Yang terakhir yaitu pengertian atsar. Atsar secara bahasa berarti bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Atsar berarti nukilan dari itu sesuatu doa, umpamanya yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinamai doa maturi, sedangkan menurut ahli hadis atsar adalah sama sering diartikan dengan hadis, sunnah, dan khobar. Menurut kalangan ahli hadis, atsar disamakan dengan khobar, yakni sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan, atsar digunakan untuk sebutan yang hadis-hadis mauquf dan khobar merupakan sebutan bagi hadis yang marfu'. Menurut jumhur ulama, keempat istilah tersebut yaitu hadis, sunnah, khobar, dan atsar dapat digunakan untuk menyebutkan tema yang sama. Dengan demikian, hadis sahih dapat disebut dengan sunnah sahih, khobar sahih, ataupun atsar sahih. Dalam hal ini, ada sedikit catatan yang perlu diperhatikan dalam hal perbedaan hadis dan sunnah, di mana kalangan jumhur ulama pada umumnya memberikan pembedaan antara hadis dan sunnah. Perbedaan tersebut yaitu sunnah dipandang memiliki ruang lingkup pengertian yang mencakup segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW yang ada relevansinya dengan penetapan hukum syara. Sunnah tidak dipahami sebagaimana definisi ahli hadis yang serta-merta menyamakannya dengan hadis. Yang kedua yaitu hadis dalam pandangan ahli usul, kedudukannya sama dengan sunnah qauliyah. Karena itu, pengertian hadis dibatasi pengertiannya pada perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi SAW yang terkait dengan penetapan hukum syariat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.